HUT Banten yang ke-23 pada tanggal 4 Oktober lalu menuai kritikan pedas dari sejumlah elemen mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Mahasiswa menilai pembangunan di Banten belum bisa dirasakan secara utuh oleh masyarakat, terutama di Banten bagian selatan. Pembangunan infrastruktur belum berjalan baik, kesehatan masih rendah. Di dunia pendidikan, mahasiswa menyoroti persoalan SMKN 7 Tangerang Selatan yang dianggap tidak layak bagi siswa pelajar. Sementara itu, Pemprov Banten membantah kritik mahasiswa tersebut sekaligus mengirim surat hak jawab ke redaksi SCTV Biro Banten karena pemberitaannya demo mahasiswa dinilai tidak cover both side. Padahal pemberitaan tersebut jenisnya peristiwa yang memiliki jenis pemberitaan up to date dan segera dikirim untuk ditayangkan. Perlu saya klarifikasi bahwa realisasi pendapatan maupun belanja di akhir Agustus ini pendapatan sudah 60,19%. Belanja 52,99%. Jika dibandingkan dengan akhir Agustus di periode yang sama di tahun yang lalu, pendapatan realisasinya tumbuh 1,86%. Kemudian belanja tumbuh 1,26%. Atas kinerja tersebut, keluar KMK 350 tahun 2023 yang menyatakan bahwa Pemprov Banten salah satu kategorinya itu mendapatkan insentif fiskal daerah dari kategori kinerja percepatan belanja daerah. Artinya ini adalah menunjukkan kinerja capaian belanja daerah di tahun sebelumnya menunjukkan persentase yang tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan mahasiswa menyebutkan pihaknya menyampaikan kritik serta menyusun rilis berdasarkan analisa mereka dari pemberitaan, di mana dalam rilis tersebut tertera penyerapan anggaran Provinsi Banten pada awal bulan Agustus 2023. Kita melakukan aksi dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Banten yang ke-23. Memang pada dasarnya momentum ini selalu kita upayakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemimpin di daerah. Tentunya pada saat ini era kepemimpinan Al-Muktabar selama 2 tahun, kita mengalami banyak permasalahan di sektor yang ada di Provinsi Banten, seperti permasalahan kesehatan, infrastruktur, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, kita tentu soroti soal penggunaan dan serapan APBD perubahan tahun 2023 yang terserap pada bulan Agustus hanya 14%. Dan dalam 14% itu hanya digunakan untuk kepentingan seremonial, seperti rapat-rapat dan perjalanan dinas. Sedangkan ini di akhir periode tahun 2023, tapi serapan hanya untuk kegiatan seremonial, sedangkan serapan untuk masyarakat tidak ada. Maka dengan itu kami dari mahasiswa menyatakan bahwasanya Al-Muktabar hanya untuk melakukan program seremonial dan tidak pelaksananya untuk kepentingan masyarakat. Mahasiswa akan terus menyoroti kinerja Al-Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten yang sudah menjabat selama 2 tahun. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.